kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan usulan penelitian yang akan saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad dari program studi Agroteknologi semester 7. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya mengusulkan penelitian saya dengan judul efektivitas waktu aplikasi dan pemberian berbagai dosis kompos azolla dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung atau Zea mays. Latar belakang, jagung atau Zea mays merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang penting di dunia. Tanaman ini kebutuhannya terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2014 sendiri, untuk kebutuhan di Indonesia sendiri kita masih impor jagung, yakni sebanyak 3,6 juta ton. Untuk tahun 2014 ini adalah angka yang tertinggi selama kita melakukan impor jagung. Selama ini, untuk meningkatkan produktivitas jagung diantaranya ini melakukan intensifikasi pemupukan. Petani mayoritas masih menggunakan pupuk kimia sintetik, yakni berupa pupuk anorganik, yang padahal apabila pupuk ini digunakan secara terus-menerus, yakni secara intensif, maka lama-kelamaan akan berdampak pada kualitas kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas tanaman. Perlunya suatu bahan organik, yakni suatu pemberian nutrisi tanaman yang berdampak baik bagi lingkungan, yakni melalui pemberian pupuk organik. Salah satu jenis pupuk organik yakni adalah kompos. Kompos merupakan bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang ada di dalamnya. Azolla merupakan salah satu atau sejenis paku air mini yang mampu bersimbiosis dengan cyanobacteria, yakni bakteri pemfiksasi nitrogen, yakni Anabaena azollae. Simbiosis ini menyebabkan azolla mempunyai kualitas nutrisi yang baik. Bahkan dalam berat keringnya azolla mempunyai kandungan nitrogen sekitar 3-5%. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah efektivitas waktu aplikasi kompos azolla dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung? Yang kedua, bagaimanakah efektivitas pemberian dosis kompos azolla dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara efektivitas waktu aplikasi dan pemberian berbagai dosis kompos azolla dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung? Ini keasilan penelitian. Penelitian ini benar-benar dari hasil pemikiran saya sendiri dan dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas waktu aplikasi kompos azolla yang tepat, untuk mengetahui efektivitas pemberian berbagai dosis kompos azolla yang tepat dalam meningkatkan produksi tanaman jagung. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara efektivitas waktu aplikasi dan pemberian berbagai dosis kompos azolla. Ini adalah kedua tujuan pustaka. Ini merupakan klasifikasi tanaman jagung, kingdom plantae tumbuhan, divisi spermatophyta tumbuhan berbunga, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ini yakni bijinya berkeping satu, ordo Graminae, yakni dari suku rumputan. Sedangkan familia Graminaceae, genus Zea, spesies Zea mays L. Tanaman jagung ini merupakan tanaman C4. Jadi untuk kecepatan fotosintesisnya lebih cepat dari tanaman C3 seperti padi, sehingga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ini untuk iklim. Ya, bisa lanjut. Kompos azolla, klasifikasi azolla tadi sudah banyak dijelaskan oleh pemateri yang pertama, jadi nggak usah terlalu spesifik. Kandungan kompos azolla mempunyai kandungan hara yang tinggi bila dibandingkan dengan kompos-kompos yang lain. Karena bila dilihat, azolla sendiri adalah bahan organik yang mempunyai kualitas nitrogen yang tinggi, sehingga apabila dijadikan sebagai kompos, maka komposnya pun memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi. Ini merupakan standar kualitas pupuk organik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. C organik ini adalah standar dari kompos pupuk organik umum ini. Jadi karbonnya sendiri minimal ada 6%, sedangkan CN rasio yakni antara 12-25%.
hara makro seperti NPK ini sekitar kurang dari 5. Karena untuk mencapai 5 ini untuk pupuk organik sangat sulit sekali. Ini sudah sangat bagus sekali apabila ada kompos atau pupuk organik lain yang N-nya melebihi 5. Jadi ini kualitasnya 5. Sedangkan ini adalah hara makro, hara mikro juga. Berdasarkan uji laboratorium yang saya lakukan, ini uji laboratorium kompos azola yang saya lakukan di Laboratorium Tanah Politeknik Negeri Jember, menghasilkan bahwasanya N total dari kompos azola yang saya produksi, ini hasil analisanya, untuk N totalnya sebesar 4,5%. Jadi ini lebih tinggi daripada petroorganik, pupuk yang diandung oleh petrokimia lebih tinggi daripada pupuk kandang dan jenis pupuk organik lainnya. Sedangkan C organiknya 65,5%. Dan apabila dibagi maka dapat yang rasio yakni 14,5%. Berarti ini sudah masuk standar, ya kan? Lanjut, proses pengomposan azola. Pengomposan azola ini saya menggunakan proses pengomposan dengan aerobik, yakni dengan menggunakan tong dengan ada lubangnya. Pada saat bahan organik mengalami perombakan, nitrogen akan dibebaskan dalam bentuk amonium, yakni NH4+. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Kecepatan proses mineralisasi tergantung kepada CN rasio, yakni perbandingan antara unsur nitrogen dan unsur karbon. Jadi semakin kecil CN rasio suatu bahan organik, maka akan semakin cepat proses mineralisasinya. Tadi azola sekitar 14,5%. Jadi cukup cepat untuk proses mineralisasi. Untuk amonium sendiri ini bisa langsung diserap oleh tanaman, namun juga bisa dirubah menjadi bentuk nitrat NO3- dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Proses ini berjalan cepat sehingga apabila kita temui di tanah lebih banyak nitrogennya berbentuk dengan yakni nitrat ini daripada dengan amonium. Hipotesis, terdapat pengaruh waktu aplikasi kompos azola dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Terdapat pengaruh pemberian berbagai dosis kompos azola dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Yang ketiga, terdapat interaksi antara waktu aplikasi dan pemberian berbagai dosis kompos azola dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Metodologi penelitian, 4 dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan ketinggian tempat sekitar 89 meter di atas permukaan laut. Untuk bahan alat yang saya gunakan, saya sendiri menggunakan benih jagung hibrida, yakni produksi dari Pioneer P27. Ini adalah varietas yang baru. Kompos azola, pupuk K, pupuk P sebagai pupuk lanjutan, dan pestisida atau herbisida yang lain. Sedangkan alat yang saya gunakan ini bisa dibaca sendiri, seperti umum pada penelitian pada umumnya. Metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan rancangan acak kelompok, yakni secara faktorial 5x3 terbagi jadi 2 faktor. Faktor pertama yakni waktu aplikasi kompos azola, dan faktor kedua yakni adalah dosis pemberian kompos azola. Faktor pertama, waktu aplikasi kompos azola terbagi menjadi 5 taraf. W1 14 hari sebelum tanam, W2 7 hari sebelum tanam, W3 0 hari atau saat tanam, W4 7 hari setelah tanam, dan W5 14 hari setelah tanam. Faktor kedua yakni pemberian berbagai dosis kompos azola terbagi menjadi 3 taraf. D1 kompos azola 2 ton per hektar atau setara dengan 400 gram per plot. D2 kompos azola 4 ton per hektar atau setara dengan 800 gram per plot. Dan D3 kompos azola 6 ton per hektar atau 1,2 kilo, yakni 1200 gram per plot. Kombinasi perlakuan 5x3 sehingga didapatkan 15 jenis kombinasi perlakuan. Metode analisis ini untuk rancangan faktorial. Pelaksanaan penelitian, penyiapan kompos azola. Yang pertama yang kami lakukan adalah azola expedition. Jadi kita ekspedisi mencari azola, yakni khususnya azola mikropila. Ekspedisi ini kami lakukan di Kabupaten Banyuwangi, yakni di Kecamatan Kalibaru, juga di Desa Tegalharjo, yakni desanya Mas Topik ya. Ya. Jadi ini pencarian ini gunanya pertama kita untuk mencari azola segar yang nantinya akan kita budidayakan, kita kembangkan. Bisa kita lihat, ini adalah proses
pencarian bukan angkatan ini. Ya ini. Ya, jadi untuk terjun ke lahan tetap memakai tas Pak. Ya, ini proses pemanenan azolla yang kami lakukan. Ini azolla yang sudah dipanen. Ini adalah proses pengeringan. Untuk selanjutnya dijadikan kompos, dikering-anginkan. Ya, ini adalah hasil analisis kompos azolla di Laboratorium Tanah Politeknik Negeri Jember. Baru keluar kemarin hari Kamis. Ya, penyiapan lahan dimulai dari pengolahan tanah, analisis tanah. Analisis tanah ini juga kami lakukan di Politeknik Negeri Jember, dan hasilnya untuk kandungan nitrogennya cukup rendah, sehingga apabila kita mau aplikasi kompos ini untuk aplikasi pemupukan ini sangat mendukung sekali. Ini adalah pengolahan tanah yang kami lakukan. Bisa kita lihat bersama sebentar aja. Iya. Ini adalah proses pengolahan tanah yang kami lakukan di lahan belakang. Jadi kami menggunakan sumber daya yang ada, termasuk traktor yang di belakang juga kami gunakan. Ini merupakan proses pengolahan tanah. Ini pengolahan tanah yang pertama menggunakan bajak singkal. Tujuan untuk membalik bongkahan-bongkahan tanah dan mematikan vegetasi gulma. Bisa kita lihat. Jadi ini benar-benar hasil kerja keras kita sendiri. Ya, tidak semudah dibayangkan ya. Kalau seumpama di desa ada operator cewek kayak gini pasti laris. Ini adalah proses pengolahan tanah pertama yang kita lihat. Traktornya ya. Ini yang profesional ya. Itu topeng katanya nggak iso. Nggak bisa. Saya nggak lagi ya. Ini baca singkat kalau kita lihat. Ya. Itu pakai baca apa dia? Baca singkat pertama. Selanjutnya adalah misalnya sudah selesai buatan bedeng atau plot. Penanaman sendiri saya menggunakan pola tanam. Cuma satu pilot. Ada 3 benar. Pilotnya aja. Penanaman ini belum saya lakukan ya. Penanaman sendiri saya menggunakan dengan pola tanam 20 kali 70. Jadi dengan ukuran plot yakni 2 kali 1, untuk panjangnya 2, lebarnya 1. Itu sudah sesuai dengan standar untuk penelitian. Ini adalah peliharaan, misalnya penyiraman, pemupukan ini sesuai dengan perlakuan, pengendalian HPT, panen dan pasca panen. Untuk parameter pengamatan sendiri, yang pertama tinggi tanaman, jumlah daun, berapa bangkasan kering, berapa basah tongkol, berat kering tongkol, dan yang terakhir berat kering 100 biji. Ini bisa baca sendiri. Ya, thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.